Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. Pak Ray, ini dalam reshuffle Jilid 2 nantinya akan memunculkan atau melahirkan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi. Ini apakah nantinya berpotensi menjadi rebutan parpol? Saya kira iya, karena namanya juga Menteri Investasi ya, banyak sekali kebijakan di sana yang berhubungan dengan ekonomi, tentu saja juga banyak di sana yang berhubungan dengan uang ya, dengan sendirinya akan menjadi incaran partai-partai politik. Oleh karena itu tadi kalau disebutkan misalnya Ketua BKPM yang sekarang potensial akan jadi menteri, ya tetapi saya kira nggak akan semudah itu. Itu pertama. Yang kedua juga bisa-bisa kenapa tidak cepat ya kementerian ini langsung dibuat oleh Presiden. Ya salah satu pertimbangannya adalah tarik ulur soal siapa kira-kira yang akan menduduki posisi atau jabatan Kementerian Investasi ini gitu. Mengingat ini menteri yang amat strategis gitu ya, yang buat kebijakan bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia, dan saya kira juga dengan sendirinya punya potensi untuk ya meraup keuntungan sedemikian besar ya tanda kutip dari jabatan Kementerian Investasi ini gitu. Nah oleh karena itu saya kira entah langsung atau tidak kepentingan partai politik akan masuk di dalamnya dengan sangat signifikan gitu. Dan oleh jali itulah mengapa sampai sekarang kelihatan ya kementerian ini belum dibentuk oleh Presiden, dan dengan sendirinya menteri juga belum terdengar siapa nama-namanya akan dicalonkan oleh Presiden sebagai calon Menteri Investasi ini gitu. Tadi kalau disebutkan misalnya nama Ketua BKPM, saya kira itu salah satu saja, karena itu cara berpikir logiknya, karena Ketua BKPM langsung jadi Menteri Investasi. Tapi saya kira belum tentu beliau langsung menunjukkan Ketua BKPM ini akan menjadi Menteri Investasi gitu. Bisa nama-nama lain, ya, karena itu yang kita sebutkan tadi, jabatan ini sama pentingnya, signifikannya bagi partai politik. Ya seperti Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Industri ya, Menteri Keuangan adalah menteri-menteri yang betul-betul sangat diincar oleh partai politik. Meskipun kalau dilihat dari tradisi yang dibentuk oleh pemerintah, hanya Menko-nya yang datang dari partai politik, dan di luar itu semuanya berasal dari profesional. Nah oleh karena itu kita punya gambaran kira-kira kalau caranya seperti itu, mungkin Menteri Investasi ini juga akan dikelola oleh seorang profesional gitu. Ya Pak Ray, ini sebenarnya kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh Menteri Investasi, dan apakah sebaiknya berasal dari kalangan profesional atau mungkin bisa saja dari kalangan pelaku politik? Saya kira setidaknya dua lah ya. Tentu Menteri Investasi yang paling dibutuhkan dari yang bersangkutan adalah bagaimana mendatangkan investasi sebesar-besarnya ke Indonesia gitu. Target pemerintah kan sampai dengan 900 triliun. Nah, bagaimana dalam rangka mendatangkan investasi yang mencapai 900 triliun itu melalui menteri yang bersangkutan. Nah, dalam hal inilah ya tentu kebutuhan kedua menjadi mendasar gitu, yaitu menteri betul-betul yang profesional nah, di bidangnya gitu. Jadi bukan hanya profesional di bidangnya, tapi juga profesional dan independen dari kekuatan-kekuatan politik gitu. Nah oleh karena itulah ya tidak butuh hanya profesional, tapi juga butuh independen. Ya kalau profesional kan orang partai juga banyak yang profesional di bidang ekonomi, di bidang pengelolaan investasi, mengundang investasi itu jelas banyak gitu. Di partai-partai politik itu juga banyak ekonom. Tetapi selain dia profesional di bidang itu, dia punya kemampuan untuk independen nggak gitu. Nah oleh karena itu dalam bahasa yang lain memang lebih tepat kalau dicari oleh Presiden figur menteri yang selain ya mengetahui dasar-dasar investasi, mampu bekerja, mengundang sebanyak mungkin investasi. Yang kedua ya oleh karena itu basisnya adalah basis yang seorang profesional, tapi juga yang ketiga adalah independen. Independen itu artinya tidak memiliki ketergantungan baik emosional, struktural gitu ya terhadap kepentingan partai politik itu. Nah ini yang saya kira perlu dicari oleh Presiden. Siapa orangnya ya saya sendiri nggak bisa membayangkannya, tapi persyaratan ini saya kira menjadi salah satu persyaratan yang sejatinya jadi dasar awal bagi Presiden untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi calon Menteri Investasi ini gitu. Nah dengan cara begitu ya Menteri Investasi ini nggak akan sibuk
untuk merekayasa, mencari peluang macam-macam yang berujung kepada bukan hanya kegagalan terhadap peningkatan investasi di Indonesia, tapi juga bisa berujung kepada seperti yang dialami oleh dua menteri sebelumnya, yaitu masuk bui karena diduga melakukan tindakan suap, ya, korupsi dan seterusnya gitu. Saya kira Menteri Investasi ini merupakan salah satu garda terdepan Pak Jokowi di masa yang akan datang, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi kita pasca COVID-19 ini gitu. Artinya masa depan ekonomi kita ini sangat tergantung pada sejauh mana Menteri Investasi ini dapat melakukan kerja-kerja menarik investasi sebanyak mungkin ke Indonesia dengan target mencapai 900 triliun itu gitu. Nah, oleh karena itu saya kira Presiden tidak akan main-main memilihnya, dan boleh jadi karena itu kemudian terjadi dialog yang sangat intensif antara Presiden dengan partai-partai pendukung yang seperti yang saya sebutkan tadi, partai-partai pendukung juga ya mempunyai interest yang cukup kuat untuk dapat baik secara langsung atau mungkin tidak langsung berhubungan berkaitan dengan menteri yang mengelola investasi ini gitu. Baik, terkait dengan potensi kegaduhan politik Pak ini di antara persaingan mungkin parpol pendukung Jokowi ini, bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya menyebutkan kemarin itu sejak dari impor beras, ya, rencana impor beras, ya, saya mengatakan itu sebetulnya awal persaingan partai politik di dalam internal koalisi gitu. Dan saya kira tidak akan berhenti karena harus kita ingat 2024 itu ada perhelatan politik yang dilakukan secara serentak dan perhelatannya besar. Satu, pilpres yang dilakukan bersamaan dengan pileg ya, secara nasional, dan yang kedua adalah bulan Oktobernya pilkada 2024 gitu. Di semua tahun 2004 ini, semua hajatan politik dan masa depan politik partai-partai itu ditentukan gitu. Apakah mereka akan bisa tetap eksis, tetap ikut terlibat dalam aktivitas politik yang harian gitu, yang daily gitu, atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu saya kira semua partai-partai sekarang berpikirnya ke sana 2004 gitu. Dan oleh karena itu tidak bisa tidak persaingan akan muncul. Dan persaingan itu tentu karena koalisinya banyak di partai di koalisi pemerintah, ya persaingan itu secara internal di koalisi ini gitu. Satu merebut apa, dan seterusnya gitu. Yang berpusat menurut saya persaingan itu pada dua hal. Pertama tentu saja mendapatkan sumber dan akses dana yang sebanyak-banyaknya gitu. Kita nggak berbicara soal caranya ya, tapi soal tujuannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana sebisa mungkin partai-partai ini mendapat popularitas berserta dengan calon-calon mereka, yang dengan cara itu mereka mendapatkan suara atau elektabilitas di pemilu 2024 yang akan datang gitu. Satu dan dua ini nggak bisa dipisah. Kalau Anda butuh suara, mau tidak mau Anda harus memiliki juga banyak dana. Ya, itu setidaknya tradisi politik di Indonesia ini gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian dua hal ini berkelindan. Nggak bisa Anda kuasai satu saja. Anda punya dananya tapi popularitasnya enggak gitu, atau Anda punya popularitas tapi dananya nggak ada gitu, nggak bisa. Jadi dua-duanya gitu. Dan oleh karena itulah menurut saya semua partai-partai politik tak terkecuali partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi itu ya sudah mulai mengarahkan seluruh pencapaian-pencapaian mereka untuk mendapatkan sesuatu atau bisa eksis pada tahun 2024 yang akan datang. Dan oleh karena itulah persaingan di antara mereka, itu yang saya sebutkan tadi, sebetulnya sudah bisa dilihat sejak 2020 yang lalu gitu ya, dan makin akan terasa di tahun-tahun yang akan mendatang, khususnya tahun 2022, 2003 akan datang. Persaingan di antara mereka akan makin ketat, dan saya kira itu akan sangat menyibukkan Presiden, dan berdasarkan karena itulah saya juga mendorong kalau Menteri Investasi ini tetap dibuat oleh Presiden, sebaiknya Presiden mencari bukan hanya figur yang paham soal dunia investasi, yang mampu bekerja untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan target 900 triliun, tapi juga juga orang yang tentu dengan sendiri harus profesional, tapi juga dengan sendiri orang yang harus independen dari kepentingan dan hubungan dengan partai politik itu. Kalau enggak, sektor yang justru dibayangkan oleh Presiden sebagai sektor unggulannya ya akan sibuk dengan urusan-urusan untuk melayani kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira ini betul-betul dijaga oleh Presiden,
Tapi tidak mudah juga bagi presiden, karena yang saya sebutkan tadi, secara langsung atau tidak langsung, partai-partai ini memiliki keinginan yang kuat untuk dapat atau bisa mengakses jabatan di kementerian baru ini, dalam hal itu Kementerian Investasi ini gitu. Baik, tentunya kita harapkan apapun keputusannya nanti dalam hal perombakan kabinet ini dapat menjadi eskalasi dari pelaksanaan penyelesaian program pemerintah ya Pak Ray. Tentu itu yang kita harapkan. Baik, Pak Ray terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Morning Talk Good Morning Jakarta pagi ini. Siap.